bagian sini jangan sampai kena lagi, karena ini sudah pendek ya. Ini kita contohkan di tangan. Ini low, ini mid, ini high. Jadi batas tipisnya itu dari sini. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel saya Aal Maju. Siap. Oke, salaman dulu kita, salaman dulu. Ini udah siap mau diapain aja ya? Oke, sih. Yakin? Gundul? Oh. Gundul enggak? Enggak. Jadi teman-teman, kali ini kita bertemu dengan teman saya yang kemarin ini jadi tukang potong, jadi yang motong di vlog saya ya kan. Kemarin dia motong, kita tanya dulu kemarin dia motong teman-temannya, menurutmu bagus nggak? Yang motong di vlog kemarin. Dari pertama Komaher bagus? Bagus. Lulus, yang Komaher lulus banget dia, vlognya sampai 10.000 lebih coba. Yang kedua, motong apa dia? Yang kedua vlog apa ya? Lupa aku. Kuif. Nah, ya kuif. Kuif Pak? Nah, Masa kuif? iya. Oh ya, kuif yang yang paper ya sampingnya. Nah, itu bagus nggak? Bagus semua. Oh iya, ternyata bagus semua ya. Nah, kali ini yang akan menjadi kita jadikan modelnya. Jadi sementara ini biar Jadi dia dijadikan modelnya biar dia tidak selalu potong. Jadi dia yang dipotong sekarang. Kita eksekusi rambutnya ini biar nggak motong terus. Nah, berbicara rambutnya si Ian ini kita nggak usah nggak usah ribet-ribet nanti ya. Nanti ini pelajaran buat teman-teman yang mau belajar potong rambut misalnya dari awal. Jadi aku mungkin ngevlognya ini tentang belajar cara motong rambut. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kira-kira menurut Mas videographer ini gimana nih? Ya, lanjutkan. Lanjutkan apanya lanjutkan? Aku juga bingung mau ngomong apa ini. Aduh, lanjutkan ya. Oke. Lanjut, langsung mulai ya? Mulai. Langsung mulai. Langsung. Oke, maju ke sini. Kita lihat rambutnya Mas Ian ini. Nah, kita mulai dari awal ya. Buat teman-teman yang baru belajar potong rambut. Kalau mau potong rambut, otomatis kalau orang yang baru belajar itu belum bisa menganalisa, bener nggak? Nah, bagusnya ini potong seperti apa atau bagaimana? Otomatis kalau teman-teman yang baru belajar, bahkan motong aja kan baru belajar, jadi untuk menganalisa itu biasanya nggak tahu ya, nggak tahu menganalisanya. Jadi caranya gimana teman-teman? Kalau memang orang itu benar-benar baru pertama megang clipper atau megang mesin, lebih baik potongannya cari aman saja. Contoh di bagian samping nomor 2 paling tipis atau nomor 1,5 atau nomor 3 gitu. Itu sudah aman itu menurutku. Terus yang atas ini cukup dipendekin sedikit dan dicincang. Nah, itu aman. Jangan ambil risiko terus dibuat paling tipis di sini sehingga gradasinya itu amburadul, bercak. Jadi aku pernah nemuin orang potong, nah gradasinya tuh amburadul. Jadi misalnya contoh segini. Jadi kalau gradasi yang bagus kan misalnya di sini hitamnya ya begini. Nah itu enggak. Jadinya gini. Bercaknya tuh, bercak tipisnya tuh batas tipis dan tebalnya tuh enggak jelas gitu. Itu kemungkinan besar kalau baru belajar susah untuk menganalisa. Nah, ini aku tanya karena di sini sudah tukang potong semua ya. Menurut aku tanya sama yang videographer aja. Menurut Mas Ian ini rambutnya bagaimana? Enak nggak dipotong model-model biasanya? Cocok. 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 Apanya yang cocok? Kalau dibikin fit. Kalau dibikin fade. Sebenarnya apa sih fade itu? Fit itu pudar atau gradasi. Memudar atau gradasi. Jadi fade itu. Jadi kalau potongannya fade itu kayak gimana? Ya Mas ya. Kalau potongannya fade itu kayak gimana? Harusnya. Biar bisa dikatakan fade itu kayak gimana Mas?
Nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi fade itu memudar katanya Mas Farhan. Apanya yang memudar? Berarti dari telang yang gelap ya. Dari telang Telang ke gelap. jadi memudar gitu ya. Nah, masuk akal juga. Itu filosofinya ya. Ya kan? Jadi dari tingkat yang paling tipis ke Paling bukan paling tebal, dari sampai tebal gitu. Jadi ada di situ ada jadi ada ngeblur juga kan gradasinya kan gitu. Kayak misalnya ini kan rambut, jadi kayak ada rambut, kayak enggak gitu kan ya. Mulus banget. Gitu kan? iya. Ya oke. Ya. Ini kira-kira mau di model apa nih Mas Farhan? Kita sisir dulu ya. Sisir tuh nggak usah ribet-ribet teman-teman sebenarnya. Nah, di sini nih ada bentuk ada beberapa rambut yang ngelawan. Nih. Ini punya Mas Ian nih, tulang kepalanya di sini agak bengkak. Berapa menit itu? 5 menit. 5 menit. Stop dulu. Nah, ini nih tulang rambut Mas Ian nih. Nah, di sininya nih tulang rambutnya nih tulang kepalanya agak bengkak. Nah, ini biasanya kalau orang baru pertama belajar potong rambut ini susah nih cari polanya nih. Karena apanya? Tadi polanya Mas Ian tuh di sini. Nah, sedangkan yang di atas pola ini di sini ngelawan terus. Nah, jadi bagian rambut sini ini pendek, nggak panjang ke sini. Nah, biasanya kalau orang baru belajar tuh kesusahan untuk mencari polanya. Gitu Mas ya. Yang ini. Biasanya kan di sini. Nah, untuk kayak gini, karena ini nggak panjang, biasanya ya. Ini cuman jadinya lepek Mas ya. Jadi untuk dibuat ngangkat gini bukan nggak bisa, susah. Jadi harus pakai pomade Mas ya. Jadi kalau harus pakai minyak rambut atau yang ngebantu yang ngebantu rambutnya. Ini pusarannya kelihatan Mas Sarah? Kelihatan. Pusarannya di sini, ya kan? Pusarannya di sini. Berarti aturannya ke kanan, misalnya. Tapi kalau ini panjang teman-teman, seret. Jadinya kayak gini. Bagian sini juga bermasalah. Mau diapain yang ini ya kan? Yang ini. Sebaiknya memang bagian sini ya enggak. Kalau bisa jangan panjang. Supaya tetap di bagian sini aja. Ini khususnya kalau agak panjang. Kalau panjang tuh misalnya kan putarannya ke kanan, ya kan? Kalau ini panjang terus diputar ke kanan, yang belakang juga jadi bermasalah. Biasanya tukang potong tuh menyesuaikan dengan pusaran gitu. Kalau panjang ke kiri pun bisa. Misalnya panjang karena ini nyampe ke sini. Enggak putar ke sini lagi gitu. Jadi disesuaikan aja ya buat teman-teman yang baru belajar potong rambut, disesuaikan terus di bagian kiri. Nah, ini tulang-tulangnya nih banyak peyangnya nih. Nah, kalau nggak bisa fade, supaya nama barber kalian selamat ya jangan fade. Atau kalau mau bikin fade pakai fade yang taper fade itu lumayan masih aman itu kalau tulang kepala banyak peyangnya. Nah begitu ya teman-teman ya. Jadi namun selebihnya tuh terserah teman-teman mau bikin apa aja. Nah, ini supaya kalian tidak terlalu blunder teman-teman ya. Kalau nggak bisa fade itu ya jangan dipaksakan. Caranya kan tadi di sini polanya nih. Caranya gimana cara mengambil polanya nih untuk rambut yang tulang kepalanya di sini? Kalau aku tuh nggak terlalu ke bawah sini, di atas pun nggak apa-apa ngambil polanya nih. Ini nggak harus di bagian samping sini teman-teman. Nah, jadi rambut-rambut yang ngelawan tuh sesuai dengan nyamannya rambut itu tumbuh. Gitu teman-teman, nggak harus ke bawah juga. Jadi kelihatan kan di sini masih tebal,
Karena tadi polanya di bagian sini, gitu. Ayo. Nah, ini sudah diparting ya teman-teman. Lihat partingannya Mas Farhan. Nah, jadi partingannya tuh gini, sret. Anam lo. Jadi inilah partingannya teman-teman. Partingannya tuh ini jepit arahnya dari belakang nih, yang kiri ya kan, sret. Kalau yang ini dari depan, sret. Nah gitu, ini tegas nih. Nah gitu teman-teman. Nah kira-kira ini mau dipotong apa Mas Farhan? Apa mau coba fade atau apa? Di fade aja mungkin. Di fade aja. Ya Mas Yan, di fade ya. Oke, siap. Jadi ini sama nggak Mas Farhan? Kelihatan dari kamera. Jadi tebelnya ini sama yang kanan. Udah kelihatan. Nggak sama ya? Enggak kelihatan sama. Sama. Nggak yang ini. Tebelnya ini sama nggak? Yang untuk sekarang ini Oh, udah sama. ada perbedaan nggak? Ada. Ada di mana? Di sebelah sini yang tebal. Yang ujung. Enggak, yang sebelah sini yang paling tebal. Yang sana enggak. Oh, yang sana enggak. Yang ini tebel. Iya. Mungkin perbedaannya karena kemarin itu salah pengambilan pola ya. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, kita hajar nggak Mas Farhan? Hajar dong. Hajar. Oke, kita hajar teman-teman. Oke, kita hajar menggunakan guard nomor 3. Ya. Berapa menit Mas Farhan? 1 menit, 2 menit. 2 menit. Kita hajar dengan nomor 3 dulu ya. Kita hajar dengan nomor 3 dengan tuasnya dibuka. Ini susah banget kayaknya tulang kepalanya ini. Kepalanya. Nah, kita ambil di tulang kepalanya ini ya teman-teman, di sini aja. Karena ini bagian sini ini nggak kena dengan nomor 3. Jadi kita fokus ke anunya dulu ya. Kita fokus ke fade-nya dulu ya. Oke Mas Farhan? Siap. Ini rambut-rambut menyusahkan. Kau potong di mana? Di mana aja, Bang? Di mana aja? Biasanya terakhir potong di mana? Terakhir aja. Terakhir. Di Alek. Alek Domo. Nduk. Yuk. Nah, ini kalau ngambil di bagian sini nih, mengambil lem dasar ini kan, ini jangan sampai ketinggalan, yang bagian depan, ya kan. Terus pola jangan sampai hilang ketika styling nanti terakhir ini. Nah, jadi kanan dan kiri ini jangan sampai ketinggalan. Yang bagian ini, yang jangan sampai ketinggalan tuh bagian ini nih. Biasanya kebiasaan orang ngambil mau bikin low fat misalnya, yang ini di sini ketinggalan biasanya. Ketinggalan di mana? Ketinggalan di pengambilan awal, ya kan? Ketinggalan di pengambilan awal sehingga ketika dia motong nanti gradasinya tuh bisa mencong begini. Set. Ya, sebenarnya nggak apa-apa, tapi yang ketinggalan tuh yang bermasalah bagian sini. Ketika ini panjangnya bagian ini nyampe sini, nah, ketika disisir ke bawah panjangnya tuh sendirian dia panjangnya, jadi nggak square dengan yang belakang gitu panjangnya. Itu perbedaannya. Oke, kita lanjut terus dulu.
Nah, karena ini tulang kepalanya banyak peyangnya, kita lanjut lagi dengan nomor 2. Kita tusuk ya, menggunakan teknik flick. Jadi kita tusuk nih. Bagian yang hitam-hitam kayak gini itu ditusuk dengan ujung blade-nya aja. Nah, ini kan di sini agak susah nih. Maksudnya di sini masih panjang, masih ada belang gitu. Cuman kalau dipukul rata begini nanti nggak sama lagi dengan bagian yang lainnya gitu. Jadi ini ditusuk aja pakai ujung blade-nya ini. Oke, kita lanjut ke tahap trimmer ya teman-teman. Kita pakai low fat dulu ya Mas Farhan ya, supaya nggak terlalu blunder. Karena tulang kepalanya banyak peyangnya. Gimana sih cara membedakan low fat, high fat, dan middle fat misalnya? Kalau saya teman-teman, ya perbedaannya nih, ini tangan nih. Ya kan? Ini tangan. Ini bentuk pancingnya kan? Ini kita contohkan di tangan. Ini low, ini mid, ini high. Jadi batas tipisnya tuh dari sini, dari ujung nih. High, mid, low. Low, mid, high. Jadi segitu aja. Ini kita kalau potong fat itu teman-teman, kita fokus ke tipisnya ini. Nanti memudarnya dari sini nanti, memudarnya tuh. Nah, jadi fokus dari sini aja. Jangan fokus ke tebelnya. Kadang banyak orang yang bikin low fat tapi di sini masih tebal. Nah, di sini tebelnya nggak sama dengan yang sini, lebih tebal yang sini. Karena dia motongnya middle atau low fat, sehingga yang di sini itu masih tebal. Ada ya, mungkin teman-teman, aku tidak tahu cara menjelaskannya. Mungkin teman-teman pernah menemukan hal yang seperti itu. Nah, karena dia itu fokusnya ke low-nya, bukan ke tipisnya. Dia tuh fokus ke apa ya? Dia fokus ke tebelnya mungkin ya. Tebelnya di bagian mana sampai tahap tebelnya itu. Jadi dia nggak fokus ke tipisnya. Padahal bukan berarti kalau bikin low itu yang di sini masih tebel gitu, bukan berarti itu. Mungkin teman-teman pernah nemuin rambut yang seperti itu mungkin ya. Ini kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut ke tahap led ya. Jadi kita lanjut ke tahap ini. Ini nggak usah pakai sepatu atau nggak usah pakai guard. Ya teman-teman, kita ambil sekitar 1 inci lah. Oke, di bagian sini kita ambil dengan guard, tanpa guard, terus tuasnya dibuka teman-teman ya. Tuasnya dibuka nih. Setelah kayak gini, jadi sebelum mengerjakan kemana-mana teman-teman, ini lanjut ke bagian sini nih, dengan tuas ditutup. Di sini kita mainkan dulu levernya. Ini namanya teknik levering.
Biarkan itu tetap 2 menit supaya teman-teman melihat. Nah, ini harus konsisten ya teman-teman. Ini harus konsisten. Jadi sebelum melangkah ke yang lainnya di sini nih udah selesai duluan gitu. Biar tidak makan waktu. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya teman-teman. Kalau sudah begini, nah ya kan? Nah kalau sudah di tahap ini, yang ini tanpa blade ini selesai. Kalau sudah tahap kayak gini, ya, customernya kalau sudah begini, customernya suruh pulang. Ya. Telepon. Ya, setelah itu, tadi kan dimulai dari nomor 3, ya kan? Setelah itu nomor 2. Setelah itu blade tanpa sepatu. Kita fokus lagi ke bagian atas. Tadi kan terakhir nomor 2. Nah, sekarang kita balik ke nomor 1,5 dengan tuas ditutup. Tuas ditutup. Nah, tuas ditutup ini, tuas yang ditutup ya teman-teman, ini 1,5 dengan tuasnya ditutup. Ini ngambil di bagian sini. Coba ke sini. Ini tuasnya levernya yang ditutup. Ini ngambil di bagian sini. Sedikit saja. Terus ini sambil dimainkan, dibuka. Sampai bagian nomor 2 tadi. Nah, jadi di bawah sini ditutup. Terus dibuka sampai bagian sini teman-teman. Bagian ini untuk nyambungkan ke nomor 2 tadi. Oke? Nah, oke, kita sikat dulu sampai 3 menit biar teman-teman paham. Ngambil bagian sini nih. Sedikit saja yang bagian ditutup nih. Begitu teman-teman. Lalu dibuka. Ini susah parah ini. Kan kelihatan bercaknya kan kalau kepala banyak piangnya itu kan. Terusan ini bagian sini yang susah nih, karena ini ada jembatan di sini. Jadi di sini nih peangnya teman-teman. Nah bagian ini nih peangnya nih. Ini susah banget ngambil ini. Kurang mundur aja. Apalagi dicampurin dengan bintik-bintik uban, ya kan? Ada letik temu.
Ini susah di sini nih, karena ini peyangnya susah ngambilnya. Jadi menggunakan teknik levering, teknik flick. Jadi ininya dimainkan. Karena di sini banyak peyangnya nih, memang susah teman-teman. Jadi jangankan yang baru belajar, yang sudah bertahun-tahun pun kalau motong rambut yang banyak peyangnya itu kesusahan. Jangankan yang nggak baru belajar. Jadi apa ya? Jadi mikirnya tuh jangan terlalu jauh teman-teman kalau untuk yang baru belajar ya, supaya tidak pusing sehingga tidak bisa menyelesaikan yang belum, yang baru dipelajari gitu loh. Paham ya? Oh. Oke. Nah, setelah nomor 1,5 selesai, kita ke nomor 1 teman-teman. Sama tetap perihalnya kita mainkan tuas, dibuka dan ditutup tuh kita mainkan di area sini. Tetap ya Mas Orhan, sampai 5 menit nggak apa-apa. Nah, kita mainkan ya. Terus dulu. Nah ini kan, ini sebenarnya kalau segini aja udah bagus kan, tapi ini belum selesai nih sebenarnya. Pokoknya kita di sini mainkan tuas ya teman-teman. Kalau udah nyampe di tahap ini mainkan tuas. Jadi tuasnya tuh dimainkan di sini. Jadi di sini nih yang kita mainkan ada teknik congkel, ada teknik levering itu mainkan ini teman-teman. Terus ada teknik blade-nya flick, diam kau, diam kau jangan gerak. Jadi ada teknik flick, nah, artinya yang nusuk-nusuk kayak gini nih, di bagian peyang-peyangnya nih. Jadi dimainkan semua di sini teman-teman, supaya nggak fatal teman-teman ya. Ini peyang semua nih sebenarnya. Jadi jangankan orang yang baru belajar ya teman-teman, yang orang bertahun-tahun pun kalau nyampe ke kepala yang banyak peyangnya ini, ya tetap kesusahan gitu teman-teman. Jadi tujuannya tuh jangan terlalu jauh gitu. Ekspektasinya tuh jangan terlalu jauh gitu teman-teman ya. Karena kalau ekspektasinya terlalu jauh, nanti teman-teman bahkan tidak bisa menyelesaikan yang belum dipelajari, yang baru dipelajari gitu. Karena ekspektasinya itu terlalu jauh, sementara kemampuan kita belum sampai ke sana gitu. Jadi kalau memang baru belajar itu ekspektasinya tuh jangan terlalu jauh. Karena orang yang bertahun-tahun motong pun kalau
ketemu dengan tulang kepala yang banyak peyangnya itu masih susah gitu. Apalagi yang baru belajar, kan begitu ya. Ya. Ini susah banget ini. Oke, berapa menit? 4. Lanjut sampai 5. Ya. Yuk. Oke. Lanjut ya. Mantap. Lanjut terus. Oke, selanjutnya kita teman-teman lanjut ke tahap razor bagian ini dulu ya teman-teman ya. Biar nggak kaku, kita semprot-semprot dulu wajahnya aja. Jangan dong. Jangan dong. Biar nggak kaku, kita semprot dulu rambutnya supaya dia tidak sakit teman-teman ya. Biar licin, jadi kita nggak pakai shaver-an. Merem ya? Jadi kita nggak pakai shaver ya teman-teman. Kita langsung razor. Jadi walaupun langsung razor di sini langsung terbentuk gradasi.
gas. Oke, kita lanjut ke bagian atas ya, teman-teman. Kita lanjut ke bagian atas. Kita buat ke samping aja ya. Kita lihat dulu bagian belahan ini mana yang lawan, mana yang enggak. Oke. Karena kayaknya rambut dia ini masih banyak rambut-rambut yang melawan gitu kan di polanya ini. Ini susahnya karena bagian sini pendek teman-teman, punya Ian. Bagian ini yang pendek, nah, di sini nih. Nah di atasnya pola ini yang, jadi begitu disisir nih bagian ini ngelawan lagi. Jadi aku ambil di sini aja ya teman-teman. Karena pendek kita sesuaikan arahnya aja. Ini kita kasih tahu cara motong bagian atas. Ini biarkan dulu yang ini, kalau bisa dikunci dulu seiring berjalannya waktu biar rambut ini nggak ngelawan lagi. Oke? Kita lihat depannya tak ada masalah. Kita samakan bulu panjangnya nih. Nah, pakai sisir yang ini. Ini rapat, ini agak renggang dikit, tapi pakai yang renggang. Kita samakan bulu panjangnya. Kita cek dulu ya kan. Nah, ini nggak sama nih. Panjang ini, panjang rambut. Nah ini nggak sama nih. Masih lebih pendek yang ini. Kita samakan dulu. Ikutin yang sudah pendek ini. Ke belakang, tapi bagian sini jangan sampai kena lagi karena ini sudah pendek ya. Kalau sama, oh ini nggak jelas pendeknya ya, panjang pendeknya nggak sama itu. Natural lah ya teman-teman, tekniknya tuh natural seperti teknik pada umumnya yang teman-teman tuh sering pelajari di barbernya masing-masing. Jadi kalau untuk tekniknya, nah ini ngikutin yang sudah dipotong nih. Nah, ini kan nggak sama nih. Ikutin yang sudah dipotong. Terus ke belakangnya teman-teman. Ini selesaikan dulu nih sampai yang di samping. Atau dipencet.
Jadi kita styling dulu ya teman-teman. Oke, bentar dulu. Jangan gerak Mas ya. Oke teman-teman. Setelah selesai dipotong bagian atas, kita lanjut styling. Kita pakaikan vitamin dulu ya, entah itu vitamin atau apa gitu kan, supaya ini klimis saja ya. Karena rambutnya banyak yang lawan, supaya mudah dibentuk lah teman-teman. Kurang lebih begitu. Kita styling ya. Jadi ambil begini nggak apa-apa teman-teman. Ini pakai angin yang dingin ya teman-teman. Ini pakai angin yang dingin. Oke, teman-teman, sekarang sudah selesai, stylingnya sudah selesai. Jadi stylingnya ini styling klasik lah ya. Jadi nggak ribet teman-teman. Jadi motongnya tuh nggak ribet, stylingnya juga nggak ribet. Wah. Jadi kurang lebih beginilah caranya ya teman-teman. Cara motong bagian samping, bagian atas, dan juga stylingnya tuh juga nggak ribet. Ini gimana menurut Mas Yan? Pernah potong seperti ini nggak? Belum pernah. Hanya baru ini. Yes, kan? Boleh Mas Farhan kita deketin dulu di sini. Jarak dekat, tolong di video dulu ya, gitu Mas Farhan. Tolong dijelasin. Diperjelas gambarnya Mas Farhan. Udah. Oke, ini ya teman-teman. Jadi bagian bawah ini kita pakai razor. Dan ini nggak pakai shaver ya teman-teman. Ini cuma pakai razor. Jadi modelnya cukup belah samping aja. Model rambut itu paling enggak ya belah samping, belah tengah, berdiri ke belakang. Ya sisanya styling gitu teman-teman. Kalau stylingnya bagus ya belah sampingnya bagus. Kalau stylingnya bagus, belah tengahnya bagus. Kalau stylingnya bagus ya berdirinya bagus gitu. Jadi model rambut ya di situ-situ aja. Belah samping, belah tengah, berdiri, ke belakang. Ya gitu-gitu aja pokoknya. Tergantung pada stylingnya. Kalau stylingnya bagus ya modelnya bagus gitu. Ini aku pakai styling yang klimis ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi teman-teman kalau mau belajar potong rambut, kalau tidak ingin kursus, cukup nonton di YouTube Al Mancung. Di situ lengkap semua teknik dari awal baru belajar, bahkan yang ingin menambah ilmu di situ lengkap semuanya. Ingin mendalami teorinya di situ juga sudah lengkap ya, Mas Yan ya. Oke Mas Yan, gimana
perasaannya setelah dipotong begini? Sampai ngantuk dia teman-teman. Karena sekarang udah jam 12 malam ya. Nah, sudah bisa dipahamin Mas Yan? Kalau motong begitu ya. Sudah dipahamin. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sudah subscribe belum? Udah. Tolong dilihat lagi. Perhatikan si sip ya. Sip, ya. Oke, teman-teman, sekarang sudah selesai. Stylingnya sudah selesai. Jadi stylingnya nih styling klasik lah ya. Jadi nggak ribet teman-teman. Jadi motongnya tuh nggak ribet, stylingnya juga nggak ribet. Wah. Jadi kurang lebih beginilah caranya ya teman-teman. Cara motong bagian samping, bagian atas, dan juga stylingnya tuh juga nggak ribet. Nah, ini gimana menurut Mas Yan? Pernah potong seperti ini nggak? Belum pernah. Hanya baru ini. Yes, kan? Boleh Mas Farhan kita deketin dulu di sini. Jarak dekat, tolong di video dulu ya, gitu Mas Farhan. Tolong dijelasin. Diperjelas gambarnya Mas Farhan. Udah. Oke, ini ya teman-teman. Jadi bagian bawah ini kita pakai razor. Dan ini nggak pakai shaver ya teman-teman. Ini cuma pakai razor. Jadi modelnya cukup belah samping aja. Model rambut itu paling enggak ya belah samping, belah tengah, berdiri ke belakang. Ya sisanya styling gitu teman-teman. Kalau stylingnya bagus ya belah sampingnya bagus. Kalau stylingnya bagus belah tengahnya bagus. Kalau stylingnya bagus ya berdirinya bagus gitu. Jadi model rambut ya di situ-situ aja. Belah samping, belah tengah, berdiri ke belakang. Ya gitu-gitu aja pokoknya. Tergantung pada stylingnya. Kalau stylingnya bagus ya modelnya bagus gitu. Ini aku pakai styling yang klinis ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi teman-teman kalau mau belajar potong rambut, kalau tidak ingin kursus, cukup nonton di YouTube Aal Mancung. Di situ lengkap semua teknik dari awal baru belajar, bahkan yang ingin menambah ilmu di situ lengkap semuanya. Ingin mendalami teorinya di situ juga sudah lengkap ya, Mas Yan ya. Oke Mas Yan, gimana perasaannya setelah dipotong begini? Sampai ngantuk dia teman-teman. Karena sekarang udah jam 12 malam ya. Nah, sudah bisa dipahamin Mas Yan? Kalau motong begitu ya. Sudah dipahamin. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sudah subscribe belum? Udah. Tolong dilihat lagi. Perhatikan si sip ya. Sip, ya.